Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa hadratin muslimin wa muslimat wa syaikina wa masyayikhina wa sallallahu alaihi wasallam. Nafa'ana Allahu bihi wa bihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Al-wadhifatu ar-rabi'atu al-wadhifatu utawi tugas. Al-wadhifatu utawi tugas ar-rabi'atu kang nomor 4. Al-wadhifatu utawi tugas ar-rabi'atu kang nomor 4 iku ayyah-tariza arep yen toh ngreksa sapa muta'alim. Iku ayyah-tariza arep yen toh ngreksa sapa muta'alim reksa anil ishwa'i saking ngrungokake. Anil ishwa'i saking ngrungokake ilal ikhtilafati maring pira-pira persulayaan. Ilal ikhtilafati maring pira-pira persulayaan minan nasi saking menungso. Minan nasi saking menungso. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono ikhtilafatin minan nas. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono ikhtilafatin minan nas. Iku yurisu bisa nyebabake. Iku yurisu bisa nyebabake apa dzalik. Iku yurisu bisa nyebabake apa dzalik, nyebabake dahsyatan ing judeg utawa bingung. Dahsyatan ing judeg utawa bingung. Wa hayratan lan tegese bingung. Wa hayratan lan tegese bingung. Fa innahu mongko sak temene kelakuan. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku yamilu dadi condong. Iku yamilu dadi condong sapa iku yamilu dadi condong fi awalil amri ing dalem kawitane perkara. Fi awalil amri ing dalem kawitane perkara. Apa qalbuhu atine muta'alim. Apa qalbuhu atine muta'alim ilama maring perkara. Ila kullima maring sekabehane perkara. Ila kullima maring sekabehane perkara. Ila kullima maring sekabehane utawa maring saben-saben perkara yulki kang bisa nekakake apa ma. Yulki kang bisa nekakake apa ma ilaihi maring muta'alim. Ilahi maring muta'alim khususon apa meneh khususon apa meneh utawa khususon lan khususe ila turukit ta'tili maring pira-pira dalane males. Ila turukit ta'tili maring pira-pira dalane males. Allati ya turuk tuwafiku kang nocoki. Allati ya turuk tuwafiku kang nocoki apa allati. Allati ya turuk tuwafiku kang nocoki apa allati nocoki al-kasla ing males wal bitolata lan tegese males. Wal bitolata lan tegese males. Walihada lan krana iki-iki fa innahu ila akhirih walihada lan krana iki fa innahu yamilu fi awalil amri la yajuzu ora wenang lil mubtadiina kedue pira-pira wong kang ngawiti
belajar lil mubtadiina kedue pira-pira wong kang ngawiti belajar apa sing ora wenang al iktidau manut apa al iktidau manut bi af'alil muntahina kelawan pira-pira penggaweane wong kang rampung belajar bi af'alil muntahina kelawan pira-pira penggaweane wong kang rampung belajar. Hatta kola sehingga dawuh sapa ba'duhum sebagiane ulama hatta kola sehingga dawuh sapa ba'duhum sebagiane ulama man utawi sapa wonge iku ziarah utawa nekani sapa man iku ziarah sapa man na ing kita fil bidayati ing dalem kawitane sora mongko dadi sapa man dadi iku sodikon kanca waman lan utawi sapa wonge iku zaro teka utawa ziarah sapa man na ing kita iku ziarah sapa man na ing kita fin nihayati ing dalem pungkasane sora mongko dadi sapa man dadi iku zindik fa innahum mongko sak temene wong akeh fin nihayati ing dalem pungkasane iku sakanat meneng apa jawarihuhum pira-pira anggotane wong akeh anil harokati saking pira-pira obah illa fil faraidi kejaba ing dalem pira-pira amal fardu Wastabdalu lan padha ngalap dalil utawa padha gawe dalil sapa wong akeh wastabdalu lan padha ganti sapa wong akeh binawafili kelawan pira-pira amalan sunnah ganti siarul kulubi ing apa ya bahasanya itu ya
rahasiane piro-piro ati. Siarul qulubi ing rahasiane piro-piro ati, wa dawa masyuhudi lan langgenge nekseni, wa dawa masyuhudi lan langgenge nekseni. Alat dawami ing atase sak lawase. Alat dawami ing atase sak lawase. Wal ghafilu lan utawi wong kang lali. Wal ghafilu lan utawi wong kang lali iku yadunnu. Nyono. Iku yadunnu nyono sapa ghafil. Iku yadunnu nyono sapa ghafil bihi kelawan sakanat jawarihuhum. Bihi kelawan sakanat jawarihuhum albitolata ing males, albitolata ing males, wal kaslalan tegese males, wal kaslalan tegese males. Watarolan wus weruh sapa sira, watarolan weruh sapa sira aljibala ing gunung, watarolan weruh sapa sira aljibala ing gunung tahsabu, nyangka sapa sira ha ing jibal. Ha ing jibal iku jamidatan tetep, utawa jamid iku jamidatan tetep, wahia utawi jibal iku tamurru mlaku utawa lewat apa jibal marras sahabi ing kaya lewate awan, marras sahabi ing kaya lewate awan. Jadi tugas seorang murid yang keempat itu adalah senantiasa atau semaksimal mungkin untuk menghindari perselisihan dengan orang lain. Jadi tidak usah suka berselisih dengan orang lain, karena hal tersebut akan menimbulkan kegelisahan dan juga penderitaan bagi jiwa. Kalau kalian itu bermusuhan dengan orang atau punya masalah dengan orang itu, maka kalian tidak akan nyaman. Misalkan kalian itu sedang marahan sama teman kalian, kalian mau ke kamar mandi ada temennya jadi males gitu kan, nggak nyaman. Kalian mau belajar di situ ada temennya yang sedang musuhan dengan kalian juga akan jadi males. Jadi kalau berikhtilaf, bermusuhan, berselisih dengan orang lain itu akan menimbulkan ketidaknyamanan, akan menimbulkan kegelisahan dan juga penderitaan bagi jiwa kita. Maka tidak perlu sebenarnya bermusuhan dengan orang lain, tidak perlu memiliki permasalahan dengan orang lain. Nah, dalam satu kondisi gitu ya, mula-mula hati itu akan cenderung pada semua yang masuk melalui pendengaran. Jadi apa yang kita rasakan itu berasal dari sesuatu yang kita dengar itu. Fa innahu yamilu fi awalil amri qalbuhu ila kulli ma yulqi ilaihi khususan ila turuqi ta'tili allati tuwafiqu al-kasra wal bitolata. Ini kalau kita itu bermusuhan atau berikhtilaf dengan orang itu akan menimbulkan tadi ya sifat kebosanan dan ketidaktenangan jiwa, dan itu nanti akan berimbas pada kemalasan kita. Wah, rek sinau ketemu karo temene yang punya masalah. Misalkan mau melakukan kebaikan, mau berangkat jamaah, adalah ada temennya. Pokoknya itu orang kalau ketemu dengan orang yang tidak disukai atau orang yang sedang bermasalah itu kan jadi malas. Nah, ini nanti yang akan membisikkan kemalasan di dalam hati kita. Dari yang awalnya itu tidak suka, tidak nyaman, terus kemudian kalau terus-menerus akan menimbulkan kemalasan. Jadi kita seakan-akan memiliki alasan gitu ya, alasan untuk
tidak melakukan satu kebaikan itu. Maka jangan kita harus senantiasa itu ya berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari berikhtilaf, berselisih dengan orang lain, dengan manusia itu. Ya, tidak perlu berselisih dengan manusia atau bahkan isgho. Kalau di sini isgho itu artinya apa ya? Isgho itu mendengarkan secara seksama. Mendengarkan secara seksama, benar-benar menyimak gitu ya, menyimak orang-orang yang berselisih itu. Nah, ini kalau kita menyimak orang yang berselisih gitu ya. Berselisih itu nanti yaitu tadi akan menimbulkan kemalasan, akan menimbulkan ketidaknyamanan yang pada ujungnya nanti akan membuat kita itu malas itu. Membuat kita itu malas itu. Maka sebenarnya maka di sini bilang walihada la yajuzu lil mubtadi'ina al-iktida'u bi af'alil muntahin. Kita itu tidak diperkenankan bagi orang yang sedang mubtadi', orang yang sedang memulai belajar, orang yang sedang belajar, kita para santri kayak gini, kita para murid, kita para mahasiswa itu untuk al-iktida' bi af'alil muntahin, mengikuti perbuatan-perbuatan muntahin. Muntahin itu orang yang sudah tingkatannya itu berada di atas kita. Jadi kalau di dalam tasawuf itu memang ada eskalasi. Ini bukan berarti manusia itu dibeda-bedakan, itu tidak. Karena setiap manusia itu memiliki kedudukannya sendiri itu. Misalkan gitu ya. Misalkan kalian baru mulai menghafal Al-Qur'an. Terus kemudian ada senior kalian yang sudah selesai menghafal Al-Qur'an dan sudah mutqin. Terus kalian itu mengikuti perilaku dia itu ngajinya itu sakar PDW. Ya sekarang dia ngajinya sakar PDW. Karena memang dulu dia sudah berusaha semaksimal mungkin sehingga dia menjadi mutqin hafalannya. Lah kalau kamu baru mulai belajar kok kamu mengikuti perilakunya dia, ngaji sakar PDW, turak turu misalkan. Ya tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil itu. Maka tidak boleh kita mengikuti perbuatan orang-orang yang pada tataran muntahin itu. Jadi kita punya makom kita itu adalah belajar giat, tidak malas-malesan, tidak seenaknya sendiri itu tidak. Karena kita masih muntahin, masih proses untuk belajar. Nah nanti ketika kalian sudah pada mubtadiin ya, kalau sudah pada posisi muntahin gitu ya, ada mubtadiin. Kalau dalam konsep fikih itu kan ada namanya mubtadiin, ada mutawasitin, ada muntahin. Kalau mubtadiin itu orang yang baru memulai belajar. Kalau mutawasitin itu orang yang berada di tengah-tengah. Kalau muntahin itu orang yang berada di orang yang sudah selesai belajar. Nah, sebenarnya tinggal mencari berkah saja. Bahasa kalian itu tabarukan saja kayak gitu. Karena dia sebenarnya sudah selesai, dia sudah menguasai berbagai macam keilmuan dan dia sudah memiliki alat untuk membaca keilmuan itu. Dia hanya mencari berkah. Kalau misalkan konteksnya misalkan penghafal Al-Quran itu dia sudah mungkin dia menghafalkan Al-Quran atau nyetorkan kepada gurunya itu hanya untuk mencari berkah atau mencari sanad saja. Sebenarnya dia sudah bisa dan dia sudah layak untuk menjadi disebut sebagai hamilul Quran. Tapi dia kenapa masih ngaji itu? Ya biasanya salah satunya itu adalah untuk mencari keberkahan atau mencari sanad dari guru yang dia tuju. Nah, bagi kita yang mubtadiin, bagi orang-orang yang baru memulai untuk belajar itu jangan mengikuti perilaku-perilaku mereka. Bisa jadi perilaku mereka itu ya banyak tidurnya atau apa kayak gitu kan. Ya karena mereka sudah pada posisi muntahin, mereka sudah selesai lah dengan urusan belajar mereka. Maka ada satu ibarat yang mengatakan manzaruna fil bidayati sorosodikon. Orang yang datang kepada kita di awal-awal itu maka dia akan menjadi teman tuh. Tapi kalau orang yang datang di kala kita sudah berada di puncak, berada di atas itu, maka dia adalah orang zindik itu. Orang zindik itu hampir sama seperti orang munafik itulah. Seperti orang munafik itu kelihatannya Islam tapi sebenarnya dia itu menyembunyikan ketidak-islamannya, menyembunyikan kekafiran, itu zindik. Ya orang munafik lah, orang yang fasik itulah, orang yang kelihatannya luarnya baik tapi dalamnya itu tidak baik. Nah, ini orang kalau datang itu di awal-awal, maka dia itu dianggap oleh yang didatangi itu sebagai teman itu.
Tapi kalau orang datangnya itu kok belakangan ketika orang sudah berada sukses, maka dia itu zindik. Sebenarnya dia itu nggak layak, tapi mencoba untuk melayakkan diri. Maka ada sebuah ibarat ini, kalau kalian itu pengen mendapatkan teman yang atau ingin menilai teman kalian yang paling sejati itu siapa, itu tunjukkan keburukan-keburukan kalian. Tunjukkan keburukan kalian. Jangan perlihatkan keistimewaan kalian, jangan perlihatkan kelebihan kalian. Kalau kalian memperlihatkan kelebihan kalian, ya seakan-akan semua orang itu baik pada kalian, mengakui kalian itu sebagai teman. Itu misalkan kalian nanti pulang dari Purwokerto, dari merantau ke Purwokerto belajar, pulang tuh sukses, punya pekerjaan bagus, sudah punya rumah sendiri, punya mobil sendiri. Itu semua orang-orang dulu yang kenal dengan kalian itu ya tiba-tiba akan menjadi baik itu, mengaku teman. Enggak cuma teman, saudara pun itu akan diaku-aku, enggak cuma teman, diaku-aku saudara. Tapi kalau kita misalkan itu pulang dengan kondisi yang ya biasa-biasa saja kayak gitu kan, tidak memiliki mobil, rumah juga belum punya dan yang lainnya gitu kan, dianggap orang tidak punya itu. Nah ini pasti hanya orang-orang tertentu saja yang mau menganggap kita sebagai teman atau sebagai saudara. Nah orang yang menganggap kita sebagai teman atau saudara dikala kita itu berada di posisi bidayah, berada di posisi di bawah dalam roda kehidupan, itulah yang disebut sebagai teman dan saudara yang sejati. Nah, kalau kita sukses, kalau kita jadi orang terkenal, kita jadi orang viral, itu pasti semua orang akan mengakui kita itu orang yang akan mengaku-ngaku sebagai teman dan saudara kita. Itulah orang-orang zindik tuh kayak gitu. Jadi orang yang datang ketika kita susah, itulah yang menjadi teman sejati. Tapi kalau datang dalam kondisi kita itu sudah berada di atas, maka ya itu orang-orang zindik, orang-orang yang munafik gitu ya. Kelihatannya luarnya bagus, tapi dalamnya sebenarnya dia mau berteman dengan kita karena bukan karena diri kita, tapi karena apa yang kita miliki. Nah, kalau apa yang kita miliki itu hilang, dia tidak akan mau berteman dengan kita itu. Nah, itu. Jadi jangan melihat seseorang itu dari hasil yang dia capai, tapi lihatlah prosesnya. Kalau cuma melihat hasilnya saja, yang ada itu ya iri, dengki, males dan juga yang lainnya. Seperti tadi saya analogikan, misalkan kalian tuh melihat senior kalian yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, ini kok santai banget derese, sedino paling cuma berasar sampai maghrib. Kok penak ngaji nih, aku pengen seperti itu. Nah, kalau tingkatan kalian itu belum seperti dia, ya kalian nggak boleh mengikuti dia itu. Ya, dia saat ini bisa seperti itu karena dulu dia juga mati-matian gitu. Deresnya itu juga mati-matian biar bisa lancar, biar bisa mungkin hafalannya itu dulu juga mati-matian ketika masih sama-sama berada di bawah itu. Nah, ini jangan mengikuti orang-orang yang yang statusnya itu muntahin itu. Nah, karena orang kalau sudah berada di akhir gitu ya, sudah berada di akhir itu biasanya sakanat jawarihum anil harokati illa fil faroidi. Biasanya pergerakannya itu lebih sedikit, ya kelihatan lebih malas kayak gitu karena merasa ya sudah kayak gini aja bisa kan kayak gitu, lebih sedikit itu. Terus kemudian mereka itu ibadah sunnahnya itu cuma dilakukan di dalam hati, cuma dilakukan dengan cara bermalas-malasan dan juga bersifat santai. Biasanya orang-orang yang berada di akhir, di ujung itu seperti itu. Sehingga bagi kita mubtadiin, orang yang mencari ilmu itu jangan melihat orang-orang yang sukses. Kalau kita melihat orang-orang yang sukses, nah kita akan menjadi orang yang malas. Kita harus lihat prosesnya, dia menjadi sukses itu seperti apa. Jangan lihat kehidupannya setelah sukses. Itu akan membuat kalian menjadi malas. Misalkan kalian melihat pengasuh kalian, melihat kiai kalian, melihat gus kalian, kok enak gitu ya, santai tiap hari kayak gitu, tapi uang selalu punya, terus kemudian rumah juga punya, mobil juga punya kayak gitu. Ya jangan dilihat itunya, tapi dilihat usahanya dulu itu dari kecil itu seperti apa. Kenapa sampai pada titik itu. Kalian melihat dosen-dosen kalian itu ya misalkan enak ya jadi dosen dan juga jangan dilihat enaknya jadi dosennya, tapi perjuangan dia untuk menjadi seorang dosen, untuk menjadi seorang pengusaha sukses atau untuk menjadi guru yang sukses dan juga yang lainnya, pasti itu melalui perjuangan. Maka yang kita tiru itu adalah prosesnya itu. Jangan kita melihat melihat akhir dari usaha yang dia lakukan itu.
Kalau kita melihat akhirnya saja, ya kita akan menjadi malas. Akan menjadi malas. Karena orang yang sudah berada di akhir itu ya orang tinggal menikmati. Tinggal menikmati kesuksesannya. Dia tidak akan berjuang seperti dulu. Dia akan lebih santai. Nah, kalau kalian kok mengikuti kesantaiannya dia, ya kalian tidak akan sampai pada tempat itu. Karena dia untuk mencapai tempat itu sebenarnya dia itu juga memiliki usaha yang sangat keras itu. Nah, di dalam Al-Qur'an dikatakan watarul jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marasa. Jangan ketika kita melihat gunung, kata Allah tuh ketika kamu melihat gunung, jangan kamu kira gunung itu berhenti. Ya. Karena gunung itu sebenarnya adalah bergerak seperti gerakannya awan itu. Nah, ini berarti bumi itu kalau berputar itu gunung itu kan juga melalui dia juga bergerak gitu. Jadi jangan kita menganggap oh gunung sebesar itu tuh gunung itu santai gitu kan, diam saja. Ya, jangan kita tertipu dengan hal semacam itu. Kita melihat kiai itu hidupnya enak ya, cuma nyimak orang ngaji, tidak pernah belajar. Jangan dilihat itunya. Sebenarnya beliau-beliau itu juga dulu itu luar biasa belajarnya dan mungkin sampai sekarang itu masih hobi untuk belajar, masih hobi untuk membaca gitu. Cuman kalian nggak tahu kapan bacanya itu. Jadi jangan dilihat sesuatu yang enaknya saja, jangan dilihat sesuatu yang pencapaian kesuksesannya saja, tapi yang kalian pelajari itu adalah itu tadi prosesnya itu. Nah, kalau kita cuma melihat akhirnya saja akan menjadikan hati kita itu malas. Oh, Pak Yai saja itu kerjaannya kayak gitu, ngapain saya harus belajar serius-serius? Ya, Pak Yai bisa mencapai titik itu karena dulu itu belajarnya juga serius. Kalau nggak belajar serius nggak mungkin bisa jadi kiai. Ya kalau menjadi kiai ya kiai orang genah. Maka nanti itu akan ada ada ulama yang disebut dengan ada ulama akhirat, ada ulama su itu. Ya, ini ulama su itu ya diantaranya itu ya nanti itu orang yang sebenarnya tidak layak untuk menjadi ulama. Terkadang kan orang itu kan mengambil enak-enaknya gitu. Dulu di pondok biasa saja kan ada ibarat atau statement-statement kayak gitu. Menganggap itu sebagai sebuah keberkahan. Di pondok gak bisa apa-apa, ketika pulang juga gak bisa apa-apa, tapi kemudian dia dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi tokoh agama. Ini keberkahan di pondok ini. Kalau menurut orang-orang alim, menurut ulama itu bukan keberkahan, tapi itu adalah musibah. Oh, kalian gak punya apa-apa, kemudian kalian dijadikan sebagai tokoh agama. Di pondok gak pernah belajar. Ya, Jurmiyah we ora paham gitu ya. Safinatun Najah we boh paham boh ora gitu. Apalagi Fathul Qorib, apalagi Wahab Mu'in. Tapi kemudian sampai di rumah dijadikan sebagai panutan, dijadikan sebagai dianggap sebagai tokoh agama. Nah, ini bagi orang-orang alim ini bukan berkah, tapi justru musibah. Loh, kita nggak punya apa-apa kemudian jadikan orang di depan. Betapa berapa puluh ratus orang yang kemudian akan kita pimpin gitu. Dan besok kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang kita pimpin itu kan ini. Jajal sholatnya benar apa urung, akhlaknya sudah benar apa belum, akidahnya sudah benar apa belum, itu semua tanggung jawab kita karena kita dijadikan sebagai tokoh agama, orang yang dipercaya itu. Maka bagi orang-orang alim gitu, kalau kita nggak punya ilmu kok kita diberikan amanah di rumah itu, ya nggak seperti yang dikatakan orang-orang yang suka kehormatan dan juga yang lainnya itu berkah, bukan, tapi itu musibah itu, musibah. Nah kalau terpaksanya nggak ada gimana, nggak terpaksanya itu memang orang terkadung percaya dengan saya, ya harus belajar. Jangan terus mengandalkan aji mumpung, mumpung saya dipercaya orang, wes lah itu keberkahan saya ketika di pondok dulu saya ngabdi kepada Pak Yai, sekarang saya dituakan sama orang, padahal dia nggak tahu apa-apa. Ketika ditanya hukum fikih bingung, ketika melihat perilaku masyarakatnya tentang akidahnya dia bingung, nggak bisa menjelaskan secara detail, tidak bisa menjelaskan duduk permasalahannya itu di mana. Lah ini musibah bagi orang-orang alim, itu musibah. Maka orang yang berilmu itu justru itu malah menghindari hal-hal yang semacam itu, menghindari menjadi orang yang di depan. Orang yang senang menjadi orang di depan itu biasanya itu ya setengah-setengah gitu, nggak terlalu punya ilmu karena dia merasa nggak yakin dengan dirinya itu ya. Kalau saya nggak memunculkan diri, mungkin nanti saya tidak akan dianggap oleh orang lain. Tapi kalau orang punya kemampuan, orang punya ilmu itu, ya tidak perlu tidak perlu memunculkan diri, tidak perlu memunculkan diri.
Sama seperti kalau saya itu sering membuat analogi itu mutiara. Mutiara itu apa namanya? Terbuat dari apa? Kan kerang gitu ya. Dan tempatnya itu di mana? Di laut, di dalam laut. Meskipun di dalam laut, apakah mutiara itu berusaha untuk menampakkan diri di luar supaya diambil orang? Enggak, tapi dia dicari orang. Jadi orang kalau punya kemampuan itu, sama Allah itu pasti nanti akan dimunculkan, pasti akan dicari. Nah, orang yang mencoba untuk memunculkan diri ini biasanya orang yang tidak punya keyakinan, orang yang tidak punya keyakinan terhadap apa kemampuannya. Dia merasa nanti kalau saya nggak memunculkan diri, orang-orang tidak akan mengenal saya sebagai saya itu pernah mondok, pernah nyantri. Enggak. Pasti dia akan berpikir seperti itu. Tapi kalau bagi orang yang punya kemampuan, enggak perlu. Nanti pasti dia akan dicari. Pasti dia akan dicari itu. Enggak perlu memunculkan diri, pasti akan dicari. Entah kapan akan mencarinya, pasti akan dicari oleh orang lain. Itu janji Allah itu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman di antara kalian semua itu. Nah, itu apa namanya itu? Itu fenomena kehidupan yang ada saat ini. Saya juga unik nih, menggelitik gitu kan. Ada kalau dulu itu kan dianggap sebagai Kang Kai untuk berkaya Pak Yai. Biar padahal zaman mondok kayak sekolah kayak nilainya mesti paling belakang. Tapi saya ini yang paling pinter be orang duit jamaah, dia jamaah akeh, merasa bangga berkah. Tapi bagi orang yang alim itu bukan berkah, tapi itu adalah musibah. Lah dia mau memberikan apa kepada jamaahnya, sedangkan dia tidak memiliki ilmu sama sekali itu. Maka jangan berpandangan picik terhadap fenomena kehidupan kita itu. Jangan cepat merasa bangga dengan apa yang kita capai. Itu kita jangan tertipu ketika melihat sesuatu itu. Ya sama seperti watarul jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras. Kita ketika melihat gunung itu kita sangka kalau gunung itu diam, padahal gunung itu bergerak secepat gerakan dari awan. Nah kan perputaran bumi itu kan sangat cepat sekali. Ya, perputaran bumi itu kan sangat cepat sekali. Sehingga ketika melihat sesuatu yang kita sangka benar itu belum tentu benar. Yang kita sangka itu sebagai berkah, terkadang itu adalah musibah. Yang kita sangka itu musibah, terkadang itu menjadi berkah. Gitu. Kan kita nggak tahu itu. Ya itu orang yang mau menganalisis, orang yang mau berpikir jernih, orang yang mau mendengarkan kata hatinya, itulah orang yang akan mampu menangkap apakah ini musibah, apakah ini berkah. Jadi jangan cepat-cepat menganggap, ini sebuah keberkahan, aji mumpung dan juga yang lain. Enggak. Maka ketika kalau memang terpaksanya kita biar di pondok ora iso apa-apa terus kemudian sampai di masyarakat di rumah itu dituakan, dianggap sebagai tokoh masyarakat, ya kita harus belajar. Jangan menggunakan aji mumpung. Kalau misalkan masih sempat untuk baca, cari informasi. Kalau misalkan mentok nggak bisa ini, ya bisa tanya kepada Pak Yainya dulu yang di pondok, atau tanya pada seniornya, atau tanya pada temannya yang pinter dan juga yang lainnya. Sehingga itu benar-benar nanti menjadi keberkahan. Nah kalau kalian nggak punya apa-apa terus kemudian aji mumpung, yang penting aku jadi tokoh masyarakat, imam masjid, padahal lisannya gur apal juz ama we ya mbuh disemak, mbuh iso khatam bora gitu kan. Kon maca misalkan at-takwir apa mungkin bolak-balik gitu kan. Tapi sudah menganggap dirinya itu sebagai tokoh masyarakat. Nah ini sebuah kecelakaan, bukan kecelakaan sih. Sebuah musibah bagi umat Islam. Gitu. Jadi ketika melihat sesuatu itu jangan kita sangka apa yang kita lihat itu yang terjadi itu. Allah sudah memberikan isyarah di dalam Al-Qur'an, wa tarul jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamarru marrasahan. Ketika kita melihat gunung, kita mengiranya itu gunung itu diam. Padahal wa hiya tamurru marrasahan. Sebenarnya gunung itu bergerak seperti pergerakan awan. Nah itu. Jadi itu wadhifah yang ketiga, kita harus senantiasa menghindarkan atau memaksimalkan, berusaha semaksimal mungkin untuk terhindar dari ikhtilaf dengan sesama manusia atau mendengarkan perselisihan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Itu akan membuat hati kita itu gundah gulana, tidak
tidak nyaman. Mau apa-apa itu tidak nyaman. Apalagi kalau kita sebagai pelaku yang berselisih, itu nggak nyaman sekali. Ketemu sama orang yang tidak kita sukai itu sangat tidak nyaman. Menghilangkan apa ya? Bahasa kalian tuh menghilangkan mood kita. Ya, menghilangkan mood kita, dan kalau sudah kehilangan mood tuh mau ngapa-ngapain tuh males. Mau ngapa-ngapain males. Apalagi sampai belajar yang membutuhkan pemikiran. Itu sangat malas sekali. Sangat malas sekali. Maka ya udah, berbuat baiklah kepada seluruh umat manusia. Dan sekali lagi kita juga jangan mengikuti perilaku orang muntahin, karena kita orang mubtadi'in. Memang di ilmu tasawuf itu ada eskalasi, ada makomat gitu ya. Ada makom-makom, dan kita itu ya harus menjalani makom kita itu semaksimal mungkin. Kalau makom kita itu masih belajar, ya kita belajar. Nanti kalau makom kalian sudah ngajar, nah itu kalian makomnya itu akan ngajar. Kalian akan lebih mungkin kalian merasa ketika kalian menjadi santri, ketika jadi ustadz itu enak gitu kan. Orang dikejar-kejar, sakar PDW dan juga yang lain. Tapi ya belum tentu nanti ketika kalian sudah menjalani itu, kalian akan tahu posisinya itu seperti apa. Guru, dosen itu ya mereka ya setiap hari masih harus belajar. Kalau nggak belajar ya nggak bisa ngajar. Nggak bisa ngajar itu. Nggak senikmat yang kalian lihat itu. Meskipun seperti itu. Ya. Cuman memang mungkin tidak sekerja keras kalian. Kalau kalian itu kan harus kerja keras dan juga yang lainnya. Kalau sudah jadi guru, sudah jadi dosen, jadi kiai itu ya mungkin agak sedikit terkurangi lah usahanya itu. Karena sudah ada beberapa pengetahuan yang tinggal kita mengembangkan saja, tinggal baca, tinggal cari referensi-referensi yang lain untuk dikembangkan keilmuannya itu. Nah itu tugas seorang santri itu. Al-wadifatu al-khamisatu. Al-wadifatu utawi tugas al-khamisatu kang nomor 5. Al-wadifatu utawi tugas al-khamisatu kang nomor 5 iku allayata'a arep yentoh ora nolak. Allayata'a arep yentoh ora nolak sapa muta'alim. Fanan ing fan utawa mata pelajaran. Fanan ing mata pelajaran min fununil ilmi saking pira-pira fane ilmu. Min fununil ilmi saking pira-pira fane ilmu. Al-mahmudati kang terpuji, al-mahmudati kang terpuji. Illa wa yahudu. Illa wa yahudu kejaba ngurangi. Kejaba illa wa yahudu kejaba mengarungi, menyelami. Illa wa yahudu kejaba mengarungi atau menyelami fihi ing dalem fan. Fihi ing dalem fan hatta yatolia sehingga muncul atau sehingga teko sehingga teko sehingga muncul sehingga apa ya, tolaa itu artinya itu datang, sehingga teko sapa muta'alim ala maksudihi ing atase maksude fan. Ala maksudihi ing atase maksude fan. Fa in sa'ada mongko lamun bantu, fa in sa'ada mongko lamun bantu. Fa in sa'ada mongko lamun bantu hu ing muta'alim apa al umru umur. Fa in sa'ada mongko lamun bantu hu ing muta'alim apa al umru umur. Istaufa mongko nuhoni sapa muta'alim, istaufa mongko nuhoni sapa muta'alim hu ing fan. Hu ing fan. Wa ila lamun ora sa'ada, wa ila lamun ora sa'ada ikhtaro mongko milih sapa muta'alim. Ikhtaro mongko milih sapa muta'alim al-ahama ing ilmu kang luwih penting. Al-ahama ing ilmu kang luwih penting.
Ikhtara mongko milih sapa muta'alim al-ahama ing ilmu kang luwih penting. Wakhtiyarul ahami. Wakhtiyarul ahami lan utawi milih perkara kang penting utawa ilmu kang penting. Wakhtiyarul ahami lan utawi milih ilmu kang penting. Iku innama yumkinu angin pestine mungkin apa ikhtiar. Iku innama yumkinu ana kalane mungkin apa ikhtiar ba'dal ittila'i ing dalam sause ningali ba'dal ittila'i ing atase ing dalam sause ningali ba'dal ittila'i ing dalam sause ningali alal kulli ing atase sekabehane. Nah ini yang berikutnya al-wadhifah al-khamisah, tugas seorang santri yang kelima itu adalah tidak pilih-pilih ilmu, tidak pilih-pilih ilmu, terutama ilmu yang terpuji itu jangan dipilah-pilih. Saya senang fikih, saya nggak senang nih belajar nahwu misalkan, atau saya senangnya sorof, saya nggak terlalu suka belajar tasawuf dan juga yang lainnya. Maka ini tidak boleh. Kita seperti itu tidak boleh. Kita harus illa wa yakhudu fihi hatta yata'ala ala maksudi. Kita harus benar-benar mendalami ilmu-ilmu tersebut. Itu maksudnya illa wa yakhudu fihi hatta yata'ala ala maksudi. Kita harus mendalami semua ilmu yang kita pelajari, semua ilmu kebaikan itu harus kita dalami. Tidak boleh pilih-pilih. Saya senang fikih saja, saya senang tafsir saja, enggak boleh. Semua harus kita dalami. Semua harus kita dalami. Apalagi kemarin itu ya, ilmu-ilmu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah, menjadi sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah seperti ilmu hadis, ilmu Al-Quran, terus kemudian ilmu tasawuf, ilmu fikih, semua itu harus kita dalami. Jangan kita pilih-pilih. Senangnya guru ngaji fikih dok misalkan, atau senangnya cuma ngaji nahwu saja misalkan. Nah ini tidak boleh sampai kemudian menyingkirkan. Nah ini juga nggak boleh ini. Nggak boleh. Kita kalau bisa itu harus mendalami. Maka fa'in sa'adahu al-umru istaufahu. Kalau kita diberikan umur yang panjang, maka semua ilmu itu kalau bisa kita pahami. Kita dalami. Kalau Allah memberikan ilmu yang memberikan umur yang panjang. Tapi wa illa ikhtaro al-ahamma. Ketika kita tidak memiliki umur yang panjang, misalkan diberikan kesadaran untuk belajar kok usianya sudah 50 tahun atau 60 tahun. Nah ini kan kita nggak punya banyak waktu untuk belajar. Maka kita pilih mana ilmu yang paling penting. Bapak-bapak yang misalkan sudah usia 50 tahun ke atas, maka ilmu yang paling penting itu apa? Ya ilmu untuk ibadah. Ilmu untuk ibadah, ilmu bagaimana memperbaiki sholatnya, ilmu untuk bagaimana membaca Al-Quran dan juga yang lainnya. Tidak perlu belajar nahwu. Ya karena waktunya nggak cukup. Kalau misalkan nanti belajar seperti kalian mulai dari al-kalamu wal lafdzul muraqabul itulah, ini belum sampai pada tataran bagaimana ibadah yang benar, bagaimana akidah yang benar, ya sudah innalillahi kan nanti kayak gitu. Maka kalau tidak diberikan umur yang panjang, artinya terbatas waktu kita, ikhtaro al-ahamma, maka kita pilih yang lebih penting. Nah, untuk memilih yang mana yang paling penting, ya kita harus melihat keseluruhan dari ilmu tersebut. Artinya kita juga harus secara global itu memahami dulu ilmu ini tuh untuk apa, ilmu ini tuh isinya apa dan juga yang lainnya. Sehingga setelah kita mengetahui semua ilmu-ilmu itu, maka kita akan bisa menjatuhkan pada oh ini ilmu yang saya butuhkan, ini ilmu yang harus saya pelajari. Misalkan orang sudah harus berangkat haji tahun depan misalkan, maka dari sekarang itu dia harus belajar fikih haji itu. Nah ini belajar fikih haji supaya ibadahnya nanti bisa maksimal. Jangan gampang kayak kalau orang sekarang tuh kan gampang lah ibadah itu. Ya sebenarnya ya Allah juga Maha tahu gitu kan kemampuan orang dan juga yang lain. Tapi kalau itu dijadikan sebagai alasan untuk tidak berusaha gitu kan. Kan modelnya ada orang-orang kayak gitu. Orang tidak bisa baca dan juga yang lainnya lah. Ora iso maca sing penting ning kono niate haji, koncone sa'i melu sa'i, koncone tawaf melu tawaf, koncone wukuf melu wukuf, ya Gusti Allah ngerti insyaallah ditampa. Iya, kalau itu sih iya gitu. Cuman jangan jadikan itu sebagai alasan kita untuk tidak mau belajar gitu. Kita harus belajar. Ini banyak jadi tren kayak gini tuh. Ora iso maca Al-Qur'an, aku wis tuwa kok ora iso maca Al-Qur'an yo ben lah. Sing penting aku seneng karo maca Al-Qur'an. Nah, ini akan menjadikan orang itu malas gitu.
ini kita jangan pilih-pilih. Wah, aku senengnya melu torekoan karena aku wis tua, senengane aku dikir nyari ilmu tentang urip. Maka wis yang penting ilmu urip lah. Maca Al-Qur'an dan yang lain itu enggak saya sukai. Lah ini kan berarti dia pilih-pilih ilmu itu. Padahal yang lebih penting itu yang mana? Mengikuti torekoan atau belajar membaca Al-Quran atau belajar membaca bacaan-bacaan sholat atau belajar cara sholat yang benar secara fikihnya dulu gitu loh. Atau belajar cara sholat yang benar secara hakikat, secara tasawuf itu mana yang lebih penting. Kan kalau ngaji tentang ilmu itu kan yang paling penting itu kan yang kaitannya dengan ibadah-ibadah wajib dulu itu. Karena sholat itu adalah kewajiban, maka mencari ilmu tentang sholat itu hukumnya juga wajib kan ya gitu. Nah karena sholat itu dilakukan setiap hari, maka setiap saat kita juga wajib untuk mencari tahu tentang ilmunya sholat. Sama seperti orang yang mau melaksanakan haji, maka dia juga wajib untuk mempelajari haji. Orang yang punya harta banyak dan dia wajib mengeluarkan zakat, maka dia juga wajib untuk belajar tentang cara menghitung zakat dan seterusnya kayak gitu. Nah ini kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak ngaji, akhirnya ya kita akan salah untuk memilih. Kita akan salah untuk memilih mana yang kemudian menjadi prioritas kita itu. Kalau yang menjadi prioritas kita itu adalah ilmu ini dan ilmu itu kita akan bisa lebih tahu. Sekarang misalkan wiridan itu dikir itu ya, dikir itu lebih utama dari sholat atau tidak. Nah ini kan kita harus tahu ilmunya. Kalau orang bertorikoh itu kan tawajuh dan juga ini kan kan dikir kan, baca dikir. Padahal sholat itu juga bagian dari dikir dan itu jelas diwajibkan. Gitu. Ya, diwajibkan oleh Allah. Maka ilmu mana dulu tuh? Ilmu kita berzikir, mengikuti guru-guru yang menciptakan toriko itu atau ilmu sholat dulu yang kita pelajari itu. Di masyarakat itu saya pikir masih banyak orang-orang yang mengambil jalan pintas seperti itu. Terus pokoknya melu guru, mlebu swarga kayak gitu kan. Itu masih tidak terlalu diperhatikan, keilmuannya itu masih tidak terlalu diperhatikan. Padahal ada hal yang harus dia lakukan gitu, yang harus dia cari itu ilmu sholat, terus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran raiso, tapi dikiranya seragam banget gitu kan. Nah ini kan sangat ironis gitu kan. Al-Quran itu sebagai kitab petunjuk, baca saja tidak bisa, apalagi sampai memahami. Tapi kalau belajar sing bongsone topo, sing bongsone dikir khusyuk itu semangat banget itu. Semangat banget itu. Dijak keliling-keliling ke sana-sana, ke tempat-tempat sakral, ziarah ke sana-sana, itu senang banget. Tapi diajak untuk belajar membaca Al-Quran, diajak untuk memahami isinya Al-Quran itu rasanya itu malas. Nah ini masih banyak saudara-saudara kita, mungkin mbah-mbah kita, mungkin orang-orang di sekitar kita, kalau kalian amat itu kayak gitu. Kalau disuruh ngaji sing urut kayak gini itu malas gitu. Senangnya ngaji sing umum, ngajinya sing gampang-gampang lah. Sing wis pokoknya jenengan apik karo bojone ki mlebu swarga. Iya, itu kalau sudah urusannya dengan Allah itu selesai. Padahal kewajiban kita itu kata Allah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka mutlak sebenarnya kita untuk belajar, kita untuk memiliki ilmu, terutama ilmu hal. Ilmu hal itu adalah ilmu yang yang berfungsi untuk menata perilaku kita, menata tingkah laku kita, baik kepada Allah, kepada sama manusia, ataupun kepada alam semesta ini. Nah, kalau kita tidak mempelajari ilmu itu, ya mboh nasibnya bagaimana ya mboh. Nah, tapi kita tidak bisa menghukumi orang seperti itu kemudian salah dan juga yang lain, ya enggak. Tapi secara pemikiran itu mungkin mereka bisa dikritisi. Cuman ya kita tidak terus jangan menyombongkan diri, oh saya belajar, saya sudah menjadi orang paling baik, itu enggak mau belajar, gelem wiridan kok kayak gitu. Ya enggak seperti itu juga. Karena ada, kalau ngendikane Abah Anwar Zaid itu, ada orang yang semasa hidupnya itu mungkin dia tidak terlalu beriman, tidak terlalu benar, tapi selalu berperilaku baik gitu ya. Ya katakanlah bahkan orang non muslim pun itu kalau dia perilakunya baik banget kayak gitu, nanti Allah tuh suka dengan yang berperilaku baik seperti itu. Akhirnya Allah itu memerintahkan malaikat untuk buka pintu hatinya, masukkan hidayah ke dalam hatinya, terus kemudian dia masuk Islam dan kemudian di akhirnya dia meninggal. Terus ada juga orang itu yang sebenarnya dia sudah Islam tapi perilakunya itu buruk terus sampai Allah itu jengkel banget gitu kan.
Ya, bahasa manusianya tuh jengkel, tapi sebenarnya Allah juga nggak jengkel. Allah tuh nggak suka, terus kemudian hilangkan keimanan atau cabut keimanan dari hatinya, terus dia meninggal dalam keadaan suul khotimah. Jadi kita tidak bisa menghukumi orang. Allah itu menyelamatkan orang, meridhoi orang itu, menunjukkan orang itu tidak pakai rumus. Tidak pakai rumus artinya kalau kita berbuat baik, kalau kita menjadi orang baik, terus kemudian kita disayang sama Allah, diberikan hidayah sama Allah, itu ya nggak mesti seperti itu gitu. Kadang wong sing bedugal kayak gitu tiba-tiba mendapatkan hidayah gitu. Mendapatkan hidayah dan dia lebih baik Islamnya daripada kita yang Islam dari kecil. Ya, kita nggak bisa nggak bisa iri dengan orang-orang seperti itu, karena memang Allah itu menyayangi hambanya itu ya terserah Allah, dan tidak memakai rumus, Allah tidak bisa dipaksa dengan rumus. Misalkan, saya itu sudah sholat tahajud setiap malam, kok Allah nggak sayang sama saya? Saya sudah sholat duha setiap pagi itu, tapi kenapa saya itu tidak diberikan rezeki yang baik? Nggak seperti orang-orang yang nggak pernah sholat saja itu rezekinya baik. Nggak bisa kita memaksakan kayak gitu kepada Allah. Ingat, Allah itu memiliki sifat jaiz, fi'lu kulli mumkinin autar gugu. Allah itu boleh saja menjadikan orang itu kaya, menjadikan yang satunya itu miskin, terserah Allah. Dan rumusnya itu apa? Gak ada rumusnya bagi Allah. Kalau Allah itu harus ada rumusnya, maka Allah itu dipaksa dengan rumus. Nanti Allah itu irodahnya itu hilang. Nah, karena Allah itu gak bisa dipaksa. Bahkan hukum alam pun juga bisa memaksa Allah. Hukum alam pun gak bisa memaksa Allah. Kalau ada api, pasti akan terbakar. Bagi Allah enggak. Ya, bagi Allah itu enggak. Api itu tidak akan bisa membakar sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak diinginkan oleh Allah. Kan banyak kasusnya itu. Misalkan beberapa waktu yang lalu itu di pasar daerah Cilacap itu ada kebakaran gede banget itu. Itu kan kemudian ada satu ruko yang sama sekali tidak terbakar, tidak tersentuh api. Terus dulu misalkan itu di Aceh itu ya, ketika tahun 2006 itu ada tsunami gitu ya, 2005 itu tsunami itu kan meluluh-lantahkan seluruh bangunan yang ada di sekitar pantai. Nyatanya ada masjid yang masih berdiri kokoh itu. Itu harusnya secara logika, secara hukum alam ya harusnya masjid itu juga akan ikut hancur. Tapi kenyataannya itu tidak. Maka Allah itu dalam memberikan petunjuk, dalam memberikan sesuatu kepada hambanya, itu suka-sukanya Allah itu. Nah, lalu kalau seperti itu berarti kita nggak perlu berbuat baik. Loh, enggak. Berbuat baik itu adalah untuk meminimalisir kebencian Allah kepada kita. Nah, kalau kita berbuat baik saja tidak dicintai oleh Allah, apalagi kita tidak berbuat baik sama Allah. Jadi tugas kita itu adalah merayu Allah. Tugas kita itu adalah mendekatkan diri kepada Allah itu. Ya, masalah hasilnya nanti seperti apa, itu kita tidak bisa memaksa Allah. Saya sudah sholat setiap malam, ya harusnya saya dekat dengan Allah. Yuk, kita nggak bisa memaksa Allah. Terserah Allah itu mau dekat dengan siapa. Tapi mengurangi kemungkinan buruk, ya yang harus kita lakukan adalah menjalankan syariatnya Allah, karena Allah sudah punya aturan yang berupa syariat yang diturunkan itulah yang kita lakukan sebaik mungkin. Selanjutnya ya kita serahkan semua itu kepada Allah. Maka dawuh Gusti Allah, fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Ketika kita memiliki azam, memiliki keinginan, ya udah kita laksanakan dengan baik, kita ikhtiari dengan baik, kemudian kita serahkan semuanya itu kepada Allah itu. Al-wadhifatu as-sadisatu wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.